Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Raud Lorida, dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengenai perkara pengujian Undang-Undang Pilkada menuai banyak reaksi dari berbagai kalangan. Bukan hanya mengenai putusan ambang batas pencalonan kepala daerah saja, namun putusan mengenai partai politik yang bisa mengusung calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPR pun tuai menjadi polemik. Dengan putusan tersebut, dinamika politik dalam pilkada tahun ini akan berubah drastis. Putusan tersebut disinyalir melakukan upaya menjegal aksi borong partai yang katanya dapat mengembalikan marwah pilkada yang seharusnya demokratis. Lalu, apakah hal tersebut merupakan benar adanya? Saat ini telah hadir bersama kami melalui ruang virtual Zoom narasumber kita, Bapak Adib Miftahul yang merupakan analis politik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar nih Pak? Kabar Alhamdulillah sehat. Kabar Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan tentunya terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktunya nih Pak untuk berbincang di Bincang hari ini. Kita akan membahas satu tema yang kemarin ini sempat ramai dan bahkan sampai saat ini juga ramai nih Pak, terkait dengan putusan MK. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang putusan MK yang kemarin memang sudah ada gitu ya, ini terkait dengan pencalonan kepala daerah. Belum lagi hari ini gitu Pak ya, ini masih ramai juga, masih digoreng ternyata ya Pak ya, apalagi juga ada usulan DPR yang tidak menyetujui akan putusan ini. Tanggapan Bapak selaku analis politiknya seperti apa Pak? Ya, pertama saya kira ini seperti tsunami politik terjadi. Kalau kemarin seolah-olah Kim itu begitu dominan. Hegemoni politik di pilkada serentak ibaratnya kunci tiket itu koalisi Kim yang punya. Tapi ketika ada putusan MK tentang UU Pilkada nomor 40 itu seolah-olah membujarkan semuanya. Publik kaget, tentunya ruang-ruang politisi yang terdiri dari para elit politik ini juga kaget gitu. Maka dari itu saya mengatakan bahwa ini seperti tsunami politik. Kalau sebelumnya saya mengatakan proses yang terjadi pergantian ketum Golkar itu layaknya seperti turbulensi politik, sekarang ada tsunami politik. Waduh. Tentunya kalau saya melihat keputusan ini tak lebih menurut saya banyak sisi positifnya. Karena apa? Seolah-olah kemarin itu demokrasi hanya dikuasai oleh elit. Siapa yang direstui oleh mereka, mereka lah yang bisa maju gitu kan. Tapi ketika ada putusan MK ini, seolah-olah rakyat adalah dibalikan kedaulatan hak pilihnya oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya saya melihat bahwa ini sangat positif untuk demokrasi kita. Tentunya inilah yang akan merubah semua konstelasi politik dalam Pilkada serentak 2024. Maka dari itu saya melihat bahwa elit politik di DPR pastinya terkejut. Gitu ya, ketika ada UU Pilkada nomor 40 ini ada keputusan MK yang menurut saya final dan mengikat. Jadi inilah yang saya kira ada tsunami politik dan akhirnya konstelasi itu akan berubah. Kaitan untuk itu, maka dari itu saya melihat bahwa inilah yang diharapkan oleh rakyat. Bahwa betul-betul kedaulatan rakyat itu atas segala-galanya. Jangan mereka elit politik yang merasa punya tiket, merasa punya perahu gitu ya, dengan semena-mena akhirnya tokoh-tokoh potensial dengan dukungan fanatisme pendukungnya itu tidak bisa maju. Saya kira sementara itu dulu. Oh baik Pak. Jadi ini kalau kita melihat bahwa memang politik di Indonesia ini sedang terkena bencana alam ya Pak ya, kalau kayak begitu ya. Jadi kemarin sebelumnya kita dikejutkan dengan mundurnya Ketum Pak Airlangga, Ketum Golkar, ini merupakan turbulensi politik kata Bapak. Kemudian kemarin terkait dengan putusan ini juga merupakan tsunami politik. Nah Pak, berbicara tentang hal itu dan juga putusan MK ini kan Bapak tadi menyampaikan bahwa banyak sisi positifnya. Nah,
pandangan Bapak terkait dengan pemerintahan hari ini nih Pak, yang masih ramai terkait dengan putusan MK yang akhirnya Balik Revisi UU Pilkada ini tak pakai semua putusan MK ini seperti apa Pak? Ya, saya kira kan ketika ada putusan MK ini, pasca itu kan DPR langsung bergerak. Kalau kita lagi melihat berita sekarang, balik DPR ini kan sedang sibuk. Akhirnya pertarungan politik itu dibawa ke ruang parlemen. Nggak apa-apa, tetapi intinya bahwa publik itu sudah dihadirkan. Ini loh demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi gitu kan. Karena mau tidak mau kalau kita setback ke belakang bahwa seolah-olah rakyat ini hanya dijadikan alat saja gitu kan. Dengan mudah koalisi yang dinamakan Koalisi Indonesia Maju itu atau Kimples segala macamnya kan dengan sangat mudah bahwa mengganjel seseorang, memberi rekomendasi seseorang. Seolah-olah publik dihadirkan yang bisa maju itu ya yang dapat tiket dari elit-elit itu saja. Seolah-olah hak kedaulatan rakyat itu kan dinafikan begitu. Makanya ketika terjadi putusan MK ini mau tidak mau menurut saya DPR pasti kaget. Mayoritas mereka adalah partai penguasa pasti kaget. Dan sekarang pertempuran menurut saya ada di parlemen. Bagaimana kita sudah tahu misalnya kalau saya sudah menduga bahwa bagaimana UU Pilkada nomor 40 ini yang diputuskan oleh MK bisa diolah lah dalam tanda kutip oleh teman-teman di parlemen. Tetapi saya katakan bahwa nilai positifnya ini mohon kepada para elit politik bahwa kedaulatan rakyat inilah yang harusnya dibela. Jangan seolah-olah bagi-bagi kue seperti itu, tiket itu hanya diberikan kepada mereka yang betul-betul memang mendapat restu dari mereka. Ini kan tidak fair akhirnya kan. Makanya suka atau tidak, saya mengamati kemarin seolah-olah ada 1-2 partai yang ditinggal. Yang mengenaskan lagi kan misalnya ada tokoh potensial yang diharapkan rakyat karena tidak direstui oleh elit politik, mereka juga gagal untuk manggung gitu loh. Ini yang menurut saya tidak fair. Makanya kalau mau demokrasi pilkada serentak, apalagi dipilih oleh rakyat, ya kompetisinya harus seperti ini, cair dan kompetisinya fair begitu. Nah, dengan keputusan MK ini juga saya melihat MK itu ternyata tidak bisa juga disetir oleh penguasa. Saya meyakini itu. Kalau dulu MK itu kemarin waktu ada Pilpres ketika Gibran gitu lolos gitu kan, semua kan melihat MK ini adalah tangan kekuasaan. Tetapi kalau kita lihat hari ini, MK itu ternyata saya masih yakin independen. Ruang-ruang ini berusaha diciptakan untuk kualitas demokrasi yang baik. Saya kira itu. Oke. Baik. Bapak mohon izin mungkin karena tadi ketika berbicara gambar Bapak tidak jelas. Nanti, nah ini sudah aman, sudah ada lagi nih wajahnya. Nah, baik Pak. Berkenaan dengan hal tersebut ya Pak ya, dan itu juga kan akhirnya mau tidak mau memang dinamika politik itu ya akan terus berlangsung. Ya Pak ya. Nah, namun Pak, berbicara tentang koalisi Kimples gini ya Pak ya, ini juga kan digadang-gadang menjadi salah satu koalisi yang wah kayaknya kuat nih dan banyak partai yang akhirnya mendekat. Berbicara tentang hal itu, ini juga berdampak pada pencalonan kepala daerah di tiap-tiap daerah. Yang akhirnya nih Pak ya, ada persoalan borong partai. Nah, terkait dengan borong partai ini Pak, bagaimana sih Bapak memandang hal tersebut? Ya, tadi saya katakan bahwa tujuan partai politik itu kan selalu berebut kekuasaan kan, tetapi sisi-sisi borong vulgar antar kue kekuasaan ya mau jangan dikasih tahu ke publik secara vulgar juga kan gitu kira-kira. Ada etika moral yang harus dijunjung tinggi. Makanya kalau kita melihat pilkada serentak ini kan sebenarnya pertarungan antara Prabowo Gibran kemarin dengan pertarungan misalnya PDIP gitu. Makanya saya melihat ada langkah-langkah politik seperti PDIP ini kalau bisa tidak usah diajak berkoalisi, itu jelas. Makanya borong-borong partai itu terjadi. Contoh seperti Pilwalkot Batam misalnya, sebelum ada putusan MK, ditengarai kota kosong lawannya. DKI sama, Anies bisa diganjel dan bisa terjadi kota kosong. Banten pun sama, bisa terjadi kota kosong. Dan itu adalah realitas politik yang kita lihat sebelum putusan MK soal UU nomor 40 Pilkada ini. Nah, ketika putusan itu keluar, inilah tadi saya katakan, seperti ada tsunami politik, semua berantakan. Semua koalisi yang sudah dikondisikan dalam tanda kutip, itu mengalami kocok ulang menurut saya. Dan ini pola sudah berubah.
akhirnya bahwa yang terbesar adalah kedaulatan rakyat itu dikembalikan sesuai fungsinya oleh MK begitu. MK ini saya lihat sebagai mengembalikan marwah politik yang kedaulatan rakyat itu seolah-olah dibegal oleh para elit politik ini gitu. Karena yang saya lihat tadi itu berusaha memborong partai hingga mengondisikan kota kosong. Ini kan saya kira kalau terjadi kota kosong dan terjadi adalah hanya partai segerombolan itu saja yang membuat rekomendasi atau maju menjadi gubernur, wali kota dan bupati. Nah ini kan sama saja bahwa hak demokrasi rakyat itu dikebiri, hak demokrasi rakyat itu dibegal menurut saya. Makanya setelah ada putusan MK ini menurut saya inilah akhirnya angin segar. Silakan berkompetisi. Kalau memang Anda punya visi misi bagus, nggak usah takut kalah, gitu kan? Kira-kira kan itu. Karena yang selama ini dikeluhkan adalah apa? Makanya kalau kita bicara putusan MK kan, ya putusan itu memang tidak adil yang kemarin gitu loh, ya kan? Karena mohon maaf, banyak ruang-ruang hasil pemilu yang menurut saya memang jauh dari kualitas. Banyak tokoh yang berkualitas, punya kompetensi, tidak bisa maju karena dia tidak punya tiket. Karena tiket itu yang punya elit politik. Tapi saya bisa meyakini gitu ya, seumpama UU Pilkada di putusan MK ini bisa 2 bulan yang lalu, mungkin tokoh independen akan menjamur gitu ya. Gitu. Nah inilah yang saya kira harus diterima bersama menurut saya. Demokrasi sudahlah, kita bertarung baik, bertarung secara fair, dan kedaulatan rakyat adalah ditempatkan pada sisi yang paling tinggi menurut saya. Saya kira itu. Baik Pak, nah kemudian Pak, berbicara tentang polemik putusan MK ini, setelah sebelumnya kemarin Pilpres juga ramai terkait dengan putusan MK. Apakah ini ada satu drama yang sudah disetting Pak oleh penguasa? Mungkinkah hal tersebut Pak? Dan kemudian nih Pak ya, dampak kepercayaan publik terhadap MK ini akan seperti apa Pak? Iya, kalau saya melihat adalah kalaulah memang MK bisa dikondisikan, tentunya tidak akan bisa mengeluarkan putusan yang dalam tanda kutip menurut saya merugikan penguasa dan merugikan partai-partai penyokong kekuasaan. Makanya ketika MK itu mengeluarkan putusan ini, saya meyakini inilah seperti dalam tanda kutip tsunami politik. Tidak disangka-sangka. Akhirnya, suka atau tidak, partai seperti PDIP, ini sangat-sangat saya kira berbeda arah gitu loh. Selama ini yang PDIP selalu menghujat, mengkritik MK bahwa itu adalah pesanan kekuasaan, elitnya sudah bilang, oh inilah MK yang sesungguhnya kan gitu saya kira. Tapi apapun itu menurut saya bahwa kepercayaan publik itu sedikit demi sedikit dipulihkan oleh MK. MK itu saya malah meyakini lembaga yang memang tidak bisa diatur-atur begitu loh. Ya kan? Tadi saya sebutkan kalau dulu MK itu ya mahkamah keluarga diplesetin segitu-gitu. Tapi menurut saya MK itu memang berdiri secara independen. Terbukti putusan ini tidak bisa diintervensi. Semua orang kaget. Menurut saya semua orang kaget, terutama para elit politik. Makanya lihatlah perlawanan sekarang yang ada di gedung parlemen. Berusaha dalam tanda kutip mengganjal putusan MK ini kan gitu. Mereka membuat RUU Pilkada baru dan lain sebagainya. Tetapi yang bisa diambil sisi baiknya adalah bahwa MK menjaga demokrasi agar lebih baik, hak kedaulatan rakyat itu dipelihara oleh MK. Saya melihatnya seperti itu. Baik Pak. Berbicara tentang pilkada nih Pak Adib ya, dan kita juga berharap bahwa pilkada di Indonesia, pemilihan lainnya pun ini dapat berjalan secara demokratis. Nah sebenarnya Pak, masih berkenaan dengan pilkada dan juga ini kita mau menuju pilkada yang lebih demokratis lagi. Sebagaimana sih Pak peran dan juga tanggung jawab dari partai politik untuk dapat memastikan bahwa hal ini nih akan benar terjadi dan bisa terrealisasi? Iya, saya kira kan partai politik yang selalu kita kritik. Bagaimana rekrutmen oleh partai politik, bagaimana pendidikan di partai politik. Sehingga kalau dua itu terjadi, dia bisa menghadirkan tokoh potensial untuk maju di pilkada. Karena apa? Politik itulah yang untuk merebut kekuasaan, outputnya orang yang bertarung di pilkada itu tahu apa yang harus dihasilkan oleh rakyat. Yang sering kita kritiki adalah bahwa ya partai politik itu kadang-kadang abai. Mereka maunya instan, ambil yang populer, macam artis,
dijadikan seorang penguasa. Ini yang harusnya kita kritik bersama. Ayolah, partai politik juga punya tanggung jawab etika dan moral bagaimana politik itu menjadi sebuah tindakan, sebuah kebijakan politik yang akhirnya untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang harus kita kawal bersama. Maka dari itu rekrutmen partai politik, soal edukasi di partai politik, pendidikan partai politik, kalau bisa itulah yang harus confirm partai politik tentukan secara baik. Sehingga ketika itu terjadi, orang yang dihasilkan oleh partai politik itu betul-betul menjadi orang yang siap terjun ke masyarakat, membela ke masyarakat untuk menjadi pemimpin. Itu yang saya kira yang perlu teman-teman partai politik sadari. Jangan sekali-kali politik itu dijalankan secara instan. Akhirnya apa? Untuk meraih kekuasaan, jalannya seperti instan, akhirnya apa? Kemaslahatan publik ini, kemaslahatan buat rakyat itu jauh dari tujuan dan fungsi partai politik, tujuan bernegara kita. Saya kira itu. Oke, baik. Saya setuju sekali dengan statement Bapak yang tadi menyampaikan bahwa memang partai politik ini harusnya bisa mengkader atau bisa menyiapkan gitu ya Pak ya, pemimpin ataupun calon wakil rakyat yang memang bisa menyuarakan suara rakyat ya Pak ya tentunya. Bukan hanya catatan dari selebriti-selebriti yang memang sudah terkenal saja gitu kan. Ini imbasnya juga saat ini banyak banget Pak gitu kan. Polemik-polemik yang terjadi akibat partai-partai ini mencatut ya selebriti yang memang tidak kompeten pada bidang politik yang seharusnya. Kemudian Pak, langkah yang perlu diambil oleh pemerintah, lembaga, dan juga masyarakat nih untuk memastikan bahwa implementasi keputusan MK ini dapat berjalan lancar. Ya, saya kira ruang publik masyarakat sudah cerdas. Bagaimana kalau hak demokrasinya dalam tanda kutip diambil secara paksa, alias hanya dijadikan atas nama rakyat, mereka juga akan marah. Makanya sering kan banyak kejadian bukan hanya di politik, no viral, no justice. Maka dari itu publik sudah pintar dan mengawal. Biasanya mereka pakai platform media sosial untuk mengkritik itu semuanya. Tetapi yakinlah bahwa para pemangku kekuasaan, pemangku kepentingan akan melihat realitas ini. Kalau demokrasi kemarin dipaksakan dalam tanda kutip dalam gerbong besar, berusaha borong partai, menentukan seperti publik sudah melihat, jangan-jangan ini calon boneka sebenarnya kan gitu. Bagaimana calon boneka bisa menghasilkan kemaslahatan bagi rakyat? Maka dari itu saya kira bahwa peran civil society itu penting. Bagaimana pengkritikan, bagaimana soal cara berpolitik yang baik, cara bernegara. Nah inilah saya kira publik harus melakukan kontrol. Kontrol sosial inilah yang saya kira akan menentukan ke depan. Gitu Mbak. Oke, baik Bapak. Gak kerasa nih Pak. Sudah hampir mau 20 menit kita berbincang membahas mengenai putusan MK ini. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita hari ini Pak, boleh disampaikan terkait dengan harapan dan juga closing statement tentang tema kita hari ini. Putusan MK jegal aksi borong partai, kembalikan pilkada demokratis. Silakan Pak. Ya, saya kira putusan MK UU Pilkada nomor 40 ini sebagai angin segar bahwa demokrasi rakyat itu di atas segala-galanya. Kedaulatan tertinggi di negara ini adalah pada rakyat. Makanya ketika pola-pola ruang politik koalisi untuk pilkada serentak seolah-olah hanya mereka satu koalisi besar yang akhirnya bisa mengendalikan tiket, mengendalikan kendaraan untuk maju di pilkada, saya kira inilah dikembalikan oleh MK. MK menurut saya memberikan sebuah angin segar bagi partai politik untuk berdemokrasi dengan baik. Silakanlah berkompetisi pada pilkada serentak, tetapi jangan pernah menafikan hak demokrasi, hak kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah MK menurut saya memang lembaga negara yang independen. Kalau kemarin MK punya sisi negatif, seolah-olah dianggap kepanjangan tangan dari kekuasaan, tetapi dengan putusan MK ini MK sudah merubah komposisi demokrasi menjadi komposisi demokrasi yang positif. Saya kira ini akan menjadi sebuah langkah yang baik, bahwa MK itu adalah penghancur dari segala sumbatan-sumbatan yang berusaha menghantam demokrasi, kira-kira itu. Dan inilah yang sudah dirindukan rakyat. Silakan partai politik, elit politik berkompetisi, tetapi saya kira bahwa rakyat adalah penentu dalam pilkada serentak, karena inilah sesungguhnya
hak kedaulatan rakyat yang telah dibela. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak, untuk tadi menjawab beberapa pertanyaan kita di bincang hari ini. Semoga ini juga dapat bermanfaat dan ini dapat disaksikan nih oleh masyarakat dan menjadi salah satu edukasi terkait pentingnya demokrasi yang baik ini dapat dilaksanakan di negeri kita Indonesia. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Semoga nanti berkenan untuk datang lain kali ya Pak ya. Dan tentunya sehat selalu Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Adib Miftahul yang merupakan analis politik. Membahas mengenai putusan MK. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga segenap kru yang bertugas hari ini Pak mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.